Mohon maaf, masuk ke manajemen nyeri. Ini mohon maaf saya tidak ini ke video ya. Sinyalnya agak buruk, kecil di sini. Saya ini dulu aja ya, tutup videonya, kameranya. Eh, di nyeri ini suatu gangguan yang memang dirasakan oleh seseorang yang kurang nyaman ya, tidak nyaman, tidak menyenangkan gitu, oleh sebab ya berbagai macam sebab. Jadi mungkin ada gangguan pada suatu apa sih ya, saraf misalnya. Biasanya memang ada kaitan ke saraf. Jadi mungkin juga ada suatu kerusakan di jaringan-jaringan tertentu ya, oleh tusukan atau oleh apa ya, sayatan dan sebagainya, eh, membuat suatu proses radang misalnya, dan akhirnya membuat rasa sakit yang terus datang begitu ya, muncul dan tidak hilang-hilang. Ya, ya ini memang berkaitan dengan saraf karena yang menilai rasa sakit atau nyeri itu adalah sistem saraf ya. Jadi kita punya saraf pusat, saraf tepi. Jadi misalnya ada kerusakan di saraf di bagian tepi, ya, mungkin kulit atau apa, eh, sensasi-sensasi nyeri itu akan ditangkap oleh sensorik di situ ya, yang ada sekitar lokasi. Jadi ada saraf-saraf yang menangkap sinyal-sinyal nyeri itu dan kemudian meneruskannya ke saraf pusat. Nanti akan dinilai atau dipersepsikan oleh otak kita di saraf pusat. Ada persepsi nyeri sehingga kita bisa menilai seberapa tinggi nyeri yang kita alami tadi. Nah, ketika nyeri itu berjalan mungkin sudah bertahun-tahun mungkin ya. Kadang-kadang orang sudah merasakan yang mungkin sebetulnya nyerinya tinggi atau intens ya. Tapi kadang dirasakan ya biasa-biasa aja. Tapi sebaliknya pada orang-orang yang mungkin baru saja mengalami ya, nyeri-nyeri yang mungkin sedang sudah dirasakan sebagai nyeri yang mungkin ya mengganggu sekali lah, seperti gitu ya. Jadi kadang ada yang meresponnya dengan apa subjektivitas yang kadang berlebihan ya, mengeluh dan sebagainya. Tapi ada juga yang sudah sebenarnya nyerinya tinggi tapi sudah kadung kebal gitu ya. Jadi ya dia malah tidak merasakan atau mungkin sudah tidak dirasakan walaupun sebenarnya nyerinya masih cukup tinggi. Jadi sifatnya subjektif. Nah, di sini ada beberapa badan ya, salah satunya dari International Association for Study of Pain. Di sini mendefinisikan bahwa nyeri ini ya seperti tadi ya, pengalaman sensorik dan emosional, jadi menjadikan merasa ketidaknyamanan itu ke arah emosi ya. Jadi kadang-kadang jadi, aduh, moodnya jelek gitu ya, emosi, mudah marah gitu misalnya. Itu sama lah dengan tadi ya. Nah, nyeri-nyeri ini akan ada jenisnya. Ada yang akut, ada yang kronis, dari durasi, mungkin nanti akan berjalan panjang kah atau pendek begitu ya. Kalau mungkin tadi bisa ada yang berbulan-bulan ya, dan tetap terus terasakan nyeri, itu ada nyeri kronis. Paling yang mungkin hanya berlangsung beberapa saat, beberapa jam atau beberapa hari, misalnya disebut nyeri akut. Terus dari asal atau sumbernya ada nyeri nociceptif, jadi dari saraf-saraf penangkap sensor nyeri itu ya. Bisa ya berasal dari nyeri yang di perifer tadi. Misalnya dari kulit, otot, mungkin dari sendi, dari tulang gitu ya. Itu ada nyeri perifer, lalu ada nyeri yang dari dalam, di organ internal, yang ya letaknya ada di dalam tubuh gitu ya. Itu disebut nyeri visceral. Biasanya dengan nyeri visceral, apa ya, sensasi sakitnya biasanya akan lebih tinggi ya dibanding yang nyeri-nyeri perifer. Kemudian ada nyeri neuropati, ada yang ringan, mild, atau sedang, moderate, dan nyeri berat atau severe. Di, eh,
dari nyeri akut tadi ya, ada rasa sakit yang muncul selama waktu yang terbatas atau tertentu saja, ada waktu yang mungkin tidak berkepanjangan gitu ya, tapi biasanya mungkin nyerinya malah tinggi ya, tidak apa ya. Kalau kronis biasanya ada nyeri-nyeri sedang tapi jalan terus. Nah ini eh, mungkin sedikit perbedaan antara nyeri yang akut dan kronis. Jadi kadang-kadang ya tergantung juga ya pemicunya seberapa tinggi ya. Kalau pemicu-pemicu berat ya mungkin akan dirasakan nyerinya akan intens ya, dalam gitu. Oke. Sedangkan yang kronis atau persisten ini ada suatu cedera biasanya di bagian saraf misalnya yang kemudian berjalan jadi dari kita kadang-kadang sulit mendeteksi ya di mana sumbernya gitu ya. Sehingga ini memicu rasa sakit yang kita tidak tahu asal usulnya dari mana tapi terus saja ada sulit dihilangkan gitu ya dan itu berkepanjangan. Untuk nyeri neuropati lebih prosesnya lebih lama ya bertahan lebih lama kemudian eh, itu ada proses perifer atau di mungkin di saraf pusat juga bisa dan umumnya lebih diobati daripada nyeri-nyeri yang tadi ya di nyeri perifer misalnya itu dengan tapi di sini sudah ditangani tetap masih terasakan ya. Beberapa sensasi ya, terasa terbakar. Kalau pengen saya kurang tahu. Kalau di dia juga ya, nyeri-nyeri yang apa ya, syuting mungkin beberapa istilah ini belum terlalu paham juga. Eh, dalam menilai nyeri kadang karena subjektif tadi ya, kita bisa melihat dari raut muka seseorang. Jadi ketika mungkin dirasakan berat gitu ya, udah wajah itu sudah tidak ini lagi ya, dan menahan rasa sakit yang terus datang gitu ya. Bisa dilihat dari tingkatan-tingkatan ini ya, jadi misalnya 0 sampai 1 orang masih bisa senyum ya, mungkin belum terlalu terasa gitu. Mile juga masih eh, terus nah, lebih tinggi lagi skala 4, 5 ya, 6. Jadi terlihat apa sih mulut yang tadinya tersenyum udah mulai ini ya eh, mulai merasakan sesuatu yang tidak nyaman gitu ya, wajah-wajah yang tidak nyaman. Bahkan di tingkatan 8 sudah mulai nangis ya, dan rasa sakit itu sudah terus datang. Bahkan yang lebih berat yang 10. Yang ini ada yang dari 0 sampai 10, ada yang dari dikatakan no pain, mild, moderate, very severe, worse. Ya, jadi itu yang tadi levelnya ya sama lah boleh dikata ya, yang worse tadi yang 10, severe pain yang tadi 8. Gitu ya. Tekanan nyeri itu dimulai dari suatu sensasi taraf tepi peripheral nerves.
Jadi ada proses transduksi, kemudian akan ditransmisikan, jadi dilanjutkan. Ya. Tadi dijalankan ya, rangsangan nyeri itu akan dijalankan melalui transmisi. Nah, nanti terus berjalan ke saraf pusat. Saraf pusat itu ada otak dan sumsum tulang belakang ya, ada tidak perlu mungkin sampai ke otak juga bisa ya, kadang kita sudah bisa apa ya kayak refleks ya menghindari suatu stimulus nyeri lewat gerak refleks. Kita mau kena nyala api misalnya dengan cepat kita mengelak gitu ya, begitu kena ada selomot tuh menghindar nyala sini, segera balik refleks untuk menarik tangan misalnya ya. Jadi begitu ada stimulus gerakan cepat atau refleks yang berkaitan dengan perjalanan yang tidak sepanjang ini. Ya, kalau ini kan sampai ke sistem saraf pusat di otak. Kalau ini cukup di sumsum tulang belakang, nanti akan direspon balik dan melakukan gerakan untuk misalnya menarik diri. Nah, biasanya sampai sebelum dipersepsi kekuatan, nanti sampailah di sistem saraf pusat ya ada mungkin yang bisa menangkap sensasi nyeri tadi ya dan mempersepsikan. Nah, dia akan memberikan persepsi nyeri tadi seberapa tinggi ya, dan kemudian dari situlah otak akan memberikan perintah untuk apa ya melakukan suatu gerakan atau tindakan atau mungkin respon ya. Ini kira-kira perjalanannya dari transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Saat transmisi dan ada tadi ada beberapa saraf-saraf nociceptif, saraf yang menangkap memberi ya menangkap sensor atau menangkap nyeri ya, sensasi nyeri ya, dan ada nociceptor reseptor nociceptif atau reseptor nyeri tadi teruskannya. Kemudian ya tadi contoh ya ada tadi panas ya. Jadi nanti ada saraf-saraf tertentu yang akan apa ya, menangkap sensor tadi dan menangkap sensasi tadi dan memberikan suatu perjalanan penerusan gitu ya. Nah, dari situ nanti ada apa ya, transmisi sampai ke dalam dihantarkan ke saraf pusat dan kemudian dipersepsikan situ. Ya selama mungkin ada apa ya sensasi biasanya disertai dengan pelepasan mediator. Ya, jadi misalnya ada tadi yang di misalnya muncul dan nanti akan ya tadi membuat suatu reaksi-reaksi di daerah-daerah yang sedang mengalami rasa sakit tadi. Ya, sampai tadi ya diantar lalu dipersepsikan seberapa tinggi ya misalnya
Mohon maaf, sinyalnya hilang-hilang. Bentar ya. Ya, baik. Kita lanjut. Jadi tadi dari stimulus-stimulus yang sudah mensensasi area saraf tepi misalnya ya, dia akan ada penerusan dan penilaian rasa sakit tadi dan kemudian kita meresponnya. Ya, stimulus yang datang ya di bagian-bagian atau organ kita biasanya ada reseptor-reseptor yang tadi disebut nociceptor, reseptor nyeri ya. Ya, nanti dari reseptor nyeri itu akan dihubungkan dengan suatu saraf tadi saraf aferen dan nanti akan berlanjut ya menghantarkan rangsangan tadi menuju ke spinal cord di saraf pusat di otak. Tapi tadi biasanya akan melewati sumsum tulang belakang ya sebagai sistem saraf tadi. Jadi kita punya saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang ya. Tapi mungkin kadang ada tindakan-tindakan tertentu yang tidak perlu sampai ke atas saraf pusat, tapi ada juga yang hanya di sumsum tulang belakang saja dan berbalik yang memberikan suatu respon yang lebih cepat. Oke, stimulus ini macam-macam dari fisik bisa mekanik ya, eh, kimiawi ya dan lain-lain lah banyak. Ini tadi misal ada suatu sensasi ya, ya kayak tadi yang sudah kami ceritakan di depan ya, ada terpukul misalnya, kalau yang dan ini fisik ya, tindakan fisik yang mengena pada suatu saraf nociceptor tadi, reseptor nyeri tadi, dan kemudian akan dilanjutkan ya oleh saraf-saraf aferen menuju ke saraf pusat. Dia akan ada penilaian dan dari penilaian akan dilanjutkan mewujud suatu respon menuju saraf eferen, eferen menuju ke organ reseptor dan melakukan suatu tindakan tertentu. Yang sama dengan yang lain, heat atau panas, dingin, bahan-bahan kimia juga demikian. Tadi ini proses-proses yang berjalan ya, ada transduksi, transmisi, modulasi, persepsi, dan tadi ya setelah dinilai ya akan ada perilaku yang bisa dilakukan oleh tubuh kita atau ya organ kita ya setelah adanya interpretasi jadi jadi sama lah ya dengan perjalanan tadi kira-kira ya. Nah, dari nyeri akut dan kronis di sini kalau akut biasanya orang sangat menginginkan segera hilang ya. Gimana caranya segera menghilangkan rasa sakit gitu ya dengan mungkin obat atau mungkin tindakan atau relaksasi atau apapun. Ya nyeri kronis juga demikian ya. Eh, Sesuatu memang tidak tidak terasa nyaman, eh, jadi ya tetap aja ingin dihilangkan ya sama-sama ya pada nyeri yang baik akut maupun kronis, peredaan atau penghilangan nyeri sangat diharapkan seperti ini. Eh, untuk obat kalau nyeri kronis biasanya ya karena kadang dengan tindakan-tindakan tertentu kayak relaksasi atau apa ya diapakan gitu ya istirahat misalnya itu nggak hilang ya jadi kadang-kadang di nyeri kronis orang sudah ya mau nggak mau dengan obat gitu tapi kalau di nyeri akut biasanya dibiarkan lah nanti reda sendiri gitu ya biasanya kalau memang tidak terlalu tinggi sakitnya tapi kadang-kadang masih ada yang pakai obat ya tapi tidak terlalu
sering ketika ada nyeri kronis. Dari psikologis biasanya tidak terlalu berdampak begitu ya. Tapi kalau yang nyeri kronis biasanya udah jadi ini ya, emosi, terus apa ya, jadi lebih sensitif, lebih mudah marah gitu. Karena ada rasa-rasa tidak nyaman yang terus jalan gitu. Terus penyebab dari organik ya di bagian-bagian tubuh kita mungkin dialami di nyeri akut, tapi kalau apa ya di nyeri kronis biasanya tidak tidak diketahui ya, mungkin atau tidak muncul. Kalau tadi mungkin dari luka, dari apa ya itu ada. Kemudian kontribusi terhadap kondisi ya, lingkungan atau keluarga dari biasanya nyeri kronis berdampak sekali ya. Lalu eh, apa ya, masalah gangguan tidur, insomnia juga sering muncul di nyeri kronis. Jadi kadang-kadang sudah mengganggu sekali ya. Mau tidur aja sakit, gimana mau tidur itu ya. Jadi menahan rasa sakit ya, sampai kemudian mungkin kadang-kadang kecapean sekali baru tertidur. Tapi nanti nyeri datang lagi ya bangun lagi gitu. Jadi banyak masalah insomnia ya. Terus dari tujuan pengobatan yang diberikan biasanya kan ada tujuan untuk nyeri akut adalah kesembuhan. Tapi kalau yang di nyeri kronis mungkin kadang-kadang apa ya, lebih ke gimana dia masih bisa beraktivitas, tapi mungkin sembuh barangkali tidak terlalu diharapkan itu ya. Hanya sekedar bisa menekan rasa sakit, terus ya bisa mengurangi lah dan orang bisa beraktivitas secara normal. Jadi lebih ke arah fungsional. Di kronis sering terjadi depresi karena masalah ya tadi berkelanjutan tidak hilang-hilang ya. Ya, akhirnya biasanya memicu keadaan depresi. Sedangkan di nyeri akut biasanya karena sesaat saja dan tidak sampai ke arah sana. Nah, nyeri-nyeri ini ada yang tajam, ada yang tumpul, tadi ada yang rasa terbakar ya. Oh ya tadi tingling itu geli, ada apa ya? Jadi bukan suatu sakit tapi eh, tadi sensasi-sensasi yang menggelitik gitu ya. Tapi ya tetap tetap tidak mengenakan gitu. Oh tadi menyentak gitu ya, syuting tadi. Jadi, dengan intensitas dan ya lokasi yang berbeda-beda ya. Nah, dan dari stimulus yang kadang-kadang berangkat dari stimulus yang sama, eh, timbul ini ya gejala yang kadang dari nyeri yang tajam ke arah tumpul atau sebaliknya dari tumpul ke tajam. Ya, berubah-ubah juga ya. Gejalanya biasanya tidak spesifik, kemudian nyeri akut bisa mencetuskan keadaan hipertensi, takikardi, midriasis. Lalu untuk nyeri kronis seringkali tidak ada tanda yang menyakiti. Ya. Kita sering tidak menunjukkan gejala ya, tapi orang kadang-kadang merasakan rasa itu terus ada ya. Jadi karena mungkin sudah berkepanjangan, jadi kadang-kadang gejala-gejala itu sudah tidak terlalu tampak. Nah, ini tadi sifatnya subjektif. Jadi kadang ada yang sudah mengabaikan, tapi ada yang masih merasakan, tapi ya dengan subjektivitas masing-masing. Eh, ini ada kayak tadi ya, rasa terbakar, ditusuk, eh, tersengat ya, misalnya ada sensasi-sensasi yang berbeda-beda begitu.
Oke. Ya, untuk menata laksaan nyeri, jadi kita melakukan penanganan biasanya dengan tujuan untuk tadi ya menghilangkan atau mengurangi tingkatan nyerinya bisa ya, atau mungkin mengurangi durasi juga bisa. Jadi dari nyeri yang tinggi intens sampai ini ya kita bisa turunkan tingkatan nyerinya. Kemudian bisa juga waktu yang mungkin tadinya berkepanjangan bisa kita perpendek. Ya. Terus yang kedua menurunkan kemungkinan berubahnya nyeri dari nyeri akut ke arah nyeri kronis. Jadi ya kadang-kadang ada penyakit-penyakit tertentu ya yang mungkin awalnya hanya berupa nyeri akut tapi terus tidak selesai ya dan akhirnya menjadi bukan suatu bentuk ke nyeri yang kronis. Kemudian yang ketiga mengurangi rasa sakit ya, atau penderitaan dari si pasien. Lalu ketidakmampuan ya, mungkin dari nyeri yang terus dialami orang-orang tertentu juga tidak bisa melakukan aktivitas keseharian gitu ya, sehingga ya secara kualitas hidup terus kapabilitas ya, jadi yang mungkin dia bisa melakukan apa ya pekerjaan yang tadinya misalnya katakan sopir lah, tapi begitu rasa sakitnya terus datang dia udah kehilangan konsentrasi, terus nggak bisa lagi ya melakukan misalnya sebagai driver misalnya. Jadi ada ketidakmampuan yang muncul akibat nyeri yang tadi mungkin saat-saat itu sedang ada dalam tingkatan yang mungkin tinggi atau cukup tinggi. Jadi dengan melakukan pengobatan atau tindakan penanganan nyeri ini kita bisa membuat orang lebih apa ya merasakan kenyamanan, bisa beraktivitas normal misalnya ya. Yang keempat, meminimalkan reaksi yang tidak diinginkan atau intoleransi terhadap terapi nyeri. Kadang-kadang eh, ada reaksi-reaksi yang ada ya efek samping misalnya ya. Eh, jadi kita sedang melakukan terapi nyeri tapi pasien sudah mungkin sudah tertangani nyerinya atau berkurang nyerinya tapi ada reaksi yang tidak diinginkan atau efek samping yang dialami oleh penderita. Ya, ya. Nah, sebisa mungkin reaksi-reaksi seperti itu bisa ditekan ya. Misal orang pakai analgesik gitu ya, tapi karena mungkin gangguannya lama, panjang, terus pemakaiannya juga agak panjang, terus berganggu lambung misalnya ya. Nah, itu kalau bisa gangguan di lambungnya bisa terhindar. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup tadi ya, dari ya tadi yang berhubungan dengan ketidakmampuan tadi ya. Jadi, akhirnya bisa lebih apa ya, bisa enjoy dengan keseharian, dengan rasa sakit yang sedang mereda, dia bisa beraktivitas normal gitu ya. Itu yang diharapkan. Ini sih, ya. Nah, terapi-terapi yang bisa diberikan ini ada terapi tanpa obat atau non farmakologi. Biasanya ada ya, relaksasi misalnya. Eh, Sekarang banyak mungkin ya di apa ya spa tertentu melakukan relaksasi ya dengan yoga, dengan apa ya itu tidak hanya untuk melatih pernafasan atau apa ya memusatkan pikiran, konsentrasi, tapi juga bisa untuk penanganan nyeri. Ketika relaksasi muncul, biasanya sistem-sistem saraf di otak kita, ya, serotonin misalnya, atau mungkin eh, gamma aminobutyric acid, GABA lepas ya, sehingga dia bisa meredam rasa sakit. Itu bisa dilakukan ya. Bahkan kadang-kadang dengan tindakan-tindakan seperti ini mengundang pelepasan morfin endogenus. Jadi kita punya kayak endorfin, enkefalin itu senyawa-senyawa yang
diserupai morfin ya, yang ditiru oleh morfin. Kita punya morfin alamiah, kemudian orang menirunya dan mengisolasi dan mendapatkan morfin ya untuk ya, analgesik tadi. Di orang ya kalau menggunakan obat-obat seperti tadi kan memang ada riskan ya, karena ada dampak-dampak lain yang akan dialami. Jadi eh, kita bisa melakukan upaya-upaya yang ya lebih aman ya. Jadi caranya dengan tadi upaya relaksasi tadi, jadi memunculkan senyawa-senyawa tertentu di dalam saraf kita sehingga rasa sakit bisa diredam oleh pelepasan senyawa dengan tindakan relaksasi tadi atau hipnosis. Jadi ada banyak langkah ya yang bisa distimulasi kepada tubuh kita agar kita melepas senyawa-senyawa tertentu yang mengurangi rasa sakit tanpa harus menggunakan obat-obatan. Ada kayak sengatan listrik ya, transkutan electric stimulation TNS. Itu sama lah kira-kira tujuannya juga untuk membebaskan mediator-mediator yang berhubungan dengan tadi penekanan nyeri. Terus yang berikut adalah terapi farmakologi dengan obat-obatan bisa non opioid ya, bisa ada eh, analgesik yang ringan ya atau sedang. Jadi pakai mefenamat, pakai apa aspirin misalnya, atau dari kelompok opioid atau opiat itu yang morfin misalnya ada morfin, betadine, metadon, ya, fentanyl dan sebagainya. Itu ada yang kelompok-kelompok yang memang menekan rasa sakit secara sentral di kelompok opioid dan ada yang hanya sekedar menekan lewat eh, apa ya area-area yang berada di perifer ya, tidak di pusat. Itu yang untuk non opioid. Biasanya kita akan mengawali dengan obat-obat analgesik yang masih ringan dulu ya. Nanti akan ketika respon itu dirasa belum cukup, akan ditingkatkan ya, dosis sedikit demi sedikit sampai mungkin eh, sampai dosis optimal maksimal kok masih belum tertutup rasa rasa nyerinya. Nah, kita bisa memberi ya ada kombinasi misalnya. Contoh yang tahap satu dengan obat-obat antiinflamasi non steroid atau AINS, analgesik atau analgesik antiinflamasi ya non steroid. Dinamakannya antiinflamasi ya, anti radang. Tapi sebenarnya bisa juga untuk analgesik. Jadi anti radang AI itu anti inflamasi, tapi orang sering apa ya menggunakannya untuk analgesik ya, analgesik atau sebagai antipiretik juga bisa. Beberapa obat di antara itu ada yang kayak parastamol, ibuprofen itu untuk demam ya, untuk penanganan eh, demam atau penurun panas. Tapi obat-obat ini juga menangani rasa sakit ya. Jadi kalau tidak ada mengalami sakit kepala atau mungkin gigi ya, ada gunakan parastamol juga bisa mengatasi rasa sakit ini. Nah, itu biasanya analgesik non steroid atau NS itu non steroid, bukan steroid yang memang sebenarnya ya cukup ringan ya, ringan atau penanganan rasa nyeri yang sifatnya ringan. Nah, ketika mungkin nyeri itu tidak tertangani dengan obat seperti ini, kita bisa gunakan sebenarnya naik dulu ya beberapa pilihan analgesik ada yang memang lebih lebih poten. Jadi misalnya yang mefenamat misalkan itu sebetulnya lebih tinggi kekuatannya. Kalau Anda mungkin biasa beli konstan misalnya, ada
Asamethrenamat sebagai generiknya, tapi ada juga Ponsan sebagai obat patennya ya. Ya kan. Memang kadang-kadang ya ada terasa beda ya kecepatan aksinya. Jadi memang ada formulasi yang memang tertentu di dalam sediaan obat tadi sehingga obat paten itu terasakan lebih lebih apa ya lebih efektif begitu. Tapi sebenarnya secara mekanisme obat ini juga punya mekanisme yang sama dengan generiknya. Ya. Sebenarnya tidak ada bedanya. Tapi ya nggak tahu karena formulasi ya peran formulasi sehingga kadang-kadang mungkin penyampaian obat ke reseptor jadi lebih baik atau mungkin tadi kecepatan aksinya jadi lebih cepat. Ya, itu ada pengaruh-pengaruh terhadap dari formulasi obat di obat paten terhadap aktivitas farmakologi. Nah, dari tahapan yang lebih dalam, dari nyeri yang lebih tinggi, biasanya akan dimanfaatkan kombinasi antara obat-obat analgesik non-steroid, NS ya tadi AINS dengan yang obat-obat ajuvan. Ajuvan ini sebenarnya macam-macam ya, ada beberapa obat kayak asam valproat, eh, itu carbamazepin, kayak gabapentin misalnya, gabatrin, itu obat-obat yang bisa membuat kayak saraf-saraf itu lebih ke arah kondisi relaksasi ya atau potensial istirahat. Jadi ketika saraf diposisikan istirahat atau mengalami relaksasi atau ya ini ya state atau keadaan yang apa ya sulit untuk dinaikkan potensi saraf-sarafnya, muatan listriknya begitu ya. Sehingga kayak tadi ketika saraf itu tidak mencapai nilai potensial tertentu, maka dia tidak bisa mengantarkan rangsangan gitu. Sehingga stimulus tadi tidak akan diteruskan. Jadi sehingga orang tidak merasakan ya sampai terpersepsi ke otak yaitu tidak karena perjalanannya sudah dipengaruhi oleh obat-obat seperti ini. Bisa juga dari antidepresan ya, antidepresan bisiklik misalnya itu bisa dipakai. Tapi antikonvulsan juga banyak yang digunakan ya. Selain antidepresan ada antikonvulsan banyak dimanfaatkan sebagai ajuvan analgesik. Jadi ketika ini ada ajuvan, aktivitas penekanan nyerinya lebih kuat dibanding ketika hanya ada penggunaan antiinflamasi non steroid saja. Apalagi kalau sudah dikombinasi dengan opioid, ya kodein misalnya ya, itu adalah kelompok opiat atau opioid yang lemah. Tapi kombinasi ini akan semakin memperkuat aksi dari kombinasi sebelumnya. Misalnya sudah ada INS dan ajuvan analgesik, ditambah lagi dengan misalnya tadi kodein. Itu sudah meningkatkan kemampuan analgesiknya. Nah, apalagi kalau nanti di tahap terakhir di 4 sudah ada tambahan menggunakan analgesik opioid yang kuat. Jadi itu penanganan-penanganan nyeri yang bisa dilakukan ya dari tahap yang masih ringan, mulai sedang, berat sampai sangat berat itu bisa diberikan penanganan seperti ini. Ini contoh ajuvan tadi antikonvulsan beberapa ya kayak tadi gabapentin, vigabatrin, tiagabin, phenobarbital atau mungkin dari apa namanya valproat misalnya ya itu bisa dipakai. Terus antidepresan bisa amitriptilin misalnya itu bisa dari trisiklik antidepresan bisa ya. Lalu dari agonis alfa 2 bisa juga dipakai. Jadi tadi step-stepnya. Jadi kalau nyeri tadi masih ringan ya step 1 kita cukup INS antiinflamasi non steroid. Lalu step 2 sudah ditambahkan tadi ya, analgesik eh, apa ajuvan analgesik ya. Lalu step 3 sudah ada tadi obat-obat opiat yang ringan sampai opiat yang tadi
kelas yang kayak morfin tadi. Yang berat misalnya kayak nyeri kanker itu sudah tidak bisa ditahan lagi ya. Jadi sakit yang memang tinggi. Tadi ya, yang mild tadi ya, bisa pakai aspirin atau astosal, paracetamol, acetaminophen ya. Jadi obat-obat antiinflamasi non steroid atau analgesik non steroid. Kalau sudah di step 2 tadi ada ajuvan dia mulai ditambahkan. Kemudian tadi ada penggunaan opiat ya, baik dari yang ringan maupun sampai yang berat. Ini beberapa contoh dari non steroid ya, antiinflamasi non steroid antiinflamasi drugs atau tadi AINS ya, antiinflamasi non steroid. Ada paracetamol, eh, apa, Difenamat tadi ya, ini ada lainnya, ada metamisol dan lain-lainnya. Oke, aspirin, ya, stosal. Kemudian di kelompok tadi opioid yang maaf, khususnya ajuban dulu ya, ajuban tadi ada antikonvulsan, antidepresan, lalu dari kelompok opioid ada yang dari ringan kodein sampai ke morfin misalnya ya, atau kalau diamorfin jarang-jarang ya. Biasanya banyak penyalahgunaan dari diamorfin itu heroin. Jadi sebenarnya dia potensinya tinggi sekali, tapi ya, tadi penyalahgunaannya mungkin jauh lebih tinggi dari biasanya tidak dilakukan pengobatan dengan heroin. Walaupun sebenarnya bisa ya, ya itu, eh, ada hal-hal lain yang dipertimbangkan daripada disalahgunakan. Untuk neuropati di obat-obat antiinflamasi non steroid itu sering tidak berdampak. Kemudian juga yang dari opiat atau opioid tadi. Nah, untuk yang adjuvan, tadi ada beberapa obat ya, termasuk tadi ada amitriptilin, imipramid, ya, BCA, antikonvulsan tadi valproat, enobapid, enobapital bisa sebenarnya ya, kemudian GABA ya, gabapentin, vigabatrin, ya, dan lain-lain. Ya, aromacepin juga bisa juga ya. Oke. Untuk tadi ada non steroid, ada yang steroid juga. Jadi pada penggunaan gangguan-gangguan nyeri tertentu yang mungkin mengenai pada tulang misalnya ya, itu biasa ada penggunaan kortikosteroid. Jadi kayak dexamethasone, ya, prednison itu sering dimanfaatkan juga untuk pengatasan nyeri. Walaupun ya ada sisi-sisi negatif yang mungkin lebih luas ya dibanding penggunaan antiinflamasi non steroid. Nah, ini mediator-mediator yang seringkali memicu nyeri, NMDA reseptor. Jadi ada glutamat ya, asam glutamat yang akan menstimulasi reseptor-reseptor di tubuh kita. Ada misalnya N-metil diaspartat gitu, atau NMDA reseptor akan diduduki oleh oleh glutamat dan kemudian memicu ya tadi reaksi-reaksi yang menjalankan atau meneruskan rangsangan nyeri. Nah, kita bisa blok, kita bisa tutup. Makanya tadi ada beberapa obat dari kelompok apa ya, pemblok natrium, ya, benitoin, karbamazepin, valproat itu bisa
berikan di sini supaya tidak terjadi rangsangan yang berkelanjutan. Jadi berapa ya yang bisa menekan aktivitas. Jadi kalau glutamat bekerja memicu rasa sakit yang terus muncul, nah itu kita bisa mengaktifkan GABA, ada pregabalin contohnya ya, untuk penekanan ini. Oke. Untuk steroid tadi bisa menekan ini ya, beberapa mediator inflamasi ya, atau prostaglandin juga bisa ya, ditekan oleh obat-obat ini dengan lebih kuat ya dibanding penggunaan antiinflamasi non steroid di sering dimanfaatkan. Ini contoh-contoh dari analgesia non steroid, dari parastamol, kemudian dari kelompok salisilat ada aspirin, magnesium salisilat, tiflusinal, yang fenamat dari asam fenamat, diklofenamat, yang diklofenak, natrium diklofenak itu dari asam astat, antakin, antalgin, ya. Lalu asam propionat ada ibuprofen, fenoprofen, eh, ini ada asam pirolisin karboksilat ya, ketorolak. Lalu ada penghambat siklooksigenase 2. Jadi di dalam sistem pemicu rangsangan nyeri ya, sampai timbul pelepasan mediator nyeri seperti prostaglandin ini datang dari proses yang distimulasi oleh ini ya, aktivitas di membran sel. Ada fosfolipid yang diaktifasi dan kemudian oleh fosfolipase A2 akan diaktifkan menjadi asam arachidonat. Nah, arachidonat inilah nanti akan menjadi cikal bakal dari pembentukan prostaglandin sebagai mediator nyeri atau radang. Bisa juga dari arachidonat menjadi leukotriene. Ini semua bisa dipotong atau dihambat ya oleh obat-obat kelompok non steroid antiinflamasi INS tadi. Nah, sebetulnya dalam proses perubahan ini ada dua jalur ya. Ada yang diaktifasi oleh siklooksigenase 1, ada yang diaktifasi oleh siklooksigenase 2. Nah, yang sebetulnya ke arah pemicu radang atau nyeri itu adalah yang dari siklooksigenase 2. Jadi obat-obat seperti tadi ini biasanya selektivitas hambatannya tidak terlalu selektif ya. Kecuali ini, kecuali yang siklooksigenase 2 selektif. Jadi ada selektif, valdecoxib itu lebih selektif untuk menekan peradangan eh, tanpa harus mengganggu siklooksigenase 1 yang sebetulnya peranannya malah untuk melindungi beberapa organ tubuh kayak lambung, ginjal, ya, dan lain-lain. Jadi eh, ada yang masih sebetulnya bermanfaat malah ya, tapi diganggu oleh obat karena dia menghambatnya secara tidak selektif di situ. Ya, sehingga ini ada yang muncul kelompok penghambat selektif siklooksinase 2. Ada selekoxib, valdecoxib, robecoxib ya. Selektif. Tapi selebihnya yang lain-lain biasanya gangguannya ya tadi ke arah gangguan-gangguan di lambung ya, mungkin perubahan tekanan darah itu seringkali dialami
Atau mungkin ada reaksi-reaksi pendarahan bisa juga ya, karena mereka juga bisa mengganggu pada pembentukan apa ini tromboksan ini ya, sebagai faktor pembekuan. Oh iya, kalau tadi yang steroid, kortikosteroid ini sama ya, ada jalur yang sama, ada hambatan di sini dari perubahan dari fosfolipid menjadi asam arachidonat oleh ini. Jadi dia mengganggu enzim kerja enzim fosfolipase A2. Ya, di sini ditutup atau diblok oleh kortikosteroid yang tadi ada dexamethasone, eh, prednison, prednisolon. Ya, tadi ada kelompok siklooksigenase 1 yang memang justru pada fungsi-fungsi homeostatik ya, pada renal, gastrointestinal traktus atau renal ya. Oh, tadi perlindungan-perlindungan untuk ini ya, mukosa lambung, regulasi apa sih ya, eh, pengaturan tekanan darah di ginjal, fungsi platelet, aktivasi platelet ya. Jadi ada banyak fungsi di dalam eh, proses yang distimulasi oleh siklooksigenase 1. Nah, kalau ini ikut diganggu oleh obat-obat analgesik non steroid tadi, maka ya akhirnya ya ini muncul beberapa gangguan, misalnya gangguan tukak lambung, misalnya gangguan pada regulasi pengaturan tekanan darah di ginjal, gangguan pada fungsi platelet, pendarahan, ya, atau gangguan di makrofag juga bisa. Jadi banyak hal yang mungkin dipandang agak lah ya dipandang sebagai nilai negatif ya atau merugikan ketika siklooksidasi 1 diganggu. Sehingga muncul tadi ada obat yang selektif ya, ada siklooksidasi 2 selektif yang peranannya justru pada aktivitas pemicu inflamasi. Jadi kalau ini bisa diganggu di sini saja, di sini tidak ada gangguan, maka fungsi-fungsi ini bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi yang tadi aktivitas seperti yang selektoksib, valdekoksib berada di sini. Walaupun ya masih ada efek samping ya, tetap saja obat punya efek samping. Tidak bisa lepas. Nah,
Sedangkan untuk analgesik yang tadi ya bekerja secara sentral, dia bekerja di reseptor opioid ya di sistem secara pusat. Di sini obat-obat ini menurunkan persepsi nyeri ya dengan memblok di beberapa target. Jadi di reseptor opioid itu ada beberapa reseptor, ada reseptor mu. eh, jadi kayak morfin ini meniru tadi ya endorfin dan kefalin yang sebenarnya kalau senyawa-senyawa ini bisa distimulasi ya tadi lewat yoga, lewat meditasi, ya, relaksasi. Sebenarnya senyawa itu juga sudah bisa keluar sendiri ya, bisa keluar dan eh, eh, akhirnya bisa memodulasi, mengurangi rasa sakit misalnya ya, bisa. Tapi ketika itu mungkin tidak muncul, maka kita bisa memberikan obat dari luar ya berupa tadi eh, morfin misalnya atau turunan morfin ya. Jadi dari petidin, metadon, fentanyl dan sebagainya. Ya intinya obat-obat ini juga bisa karena kesamaan struktur dengan sewa-sewa apa kayak tadi endorfin dan kefalin ya, sehingga dia bisa menempati reseptor-reseptor dan mengagonis efek di situ, mengaktifkan efek seperti analgesia ya. Misalnya. Jadi kita memiliki daya kerja analgesia yang tinggi sekali ya. Dia biasanya dipakai dalam penekanan nyeri-nyeri visceral, nyeri-nyeri yang tidak hanya tepi tapi nyeri yang dalam tadi ya. Itu misalnya bisa menempati resistor mu, nanti timbul efek analgesia yang sentral atau supraspinal. Tapi yang lain-lain juga akan muncul ya, efek-efek lain ya. Ada euforia, rasa senang berlebihan, kadang-kadang depresi pernapasan, depresi respirasi ya. Ini bukan depresi ya, tapi depresi respirasi maksudnya. Depresi respirasi ya, gitu ya. Lalu sering ke arah toleransi sampai ke adiksi, toleransi, habituasi, adiksi itu atau ketergantungan ya. Itu sering. Kemudian yang lain yang mungkin bisa diduduki ada reseptor kappa, delta ya. Nah, masing-masing obat-obat antara misalnya turunan morfin dengan morfin itu berbeda-beda ya. Ada yang memang lebih selektif di mu, kurang selektif di kappa atau delta, tapi ada juga yang mungkin malah sebaliknya lebih selektif di delta ya, dan seterusnya. Jadi berbeda-beda antara satu turunan obat di morfin dengan obat yang lainnya. Ya, ini yang tadi
dari kerja aktif yang mungkin bisa mengena di saraf pusat ya. Kemudian ada yang mungkin hanya di daerah-daerah tepi saja. Masing-masing punya lokasi kerja yang berbeda-beda ya. Dari beberapa opiat ada yang punya pengaruh ke tadi selain nyeri ya, penanganan nyeri secara sentral dan biasanya untuk nyeri-nyeri yang memang tinggi ya. Dia juga punya kerja-kerja yang lain yang akan mengganggu mobilitas saluran cerna, perlambatan di usus ya. Biasanya akan ada konstipasi, sembelit misalnya. Tapi bisa dipakai untuk anti diare ya. Ketika orang diare parah, bisa saja dimanfaatkan untuk tujuan tadi. Karena dia bisa menekan peristaltik ya, yang sedang mungkin kencang-kencangnya gitu ya, dilambatkan sehingga bisa menekan kejadian diare. Terus ke ureter juga sama, bisa ada pelambatan begitu. Lalu bisa untuk pengaturan di batuk ya, pusat batuk, jadi dia bisa menekan batuk sebagai antitusif. Jadi kayak kodein tadi sebagai turunan morfin dia bisa dipakai untuk obat antitusif, anti batuk ya. Terus ini untuk kesetaraan apa ya, penanganan nyeri ya. Jadi kalau misalnya kita pakai morfin dengan dosis 30 miligram itu, atau yang suntikan ya 10 miligram, sudah punya nilai yang analgesik sentral yang mungkin sepadan dengan obat-obat misalnya kayak misalnya kita pakai kodein tapi di dosis yang 180 miligram. Nah, jadi untuk mencapai kesetaraan efek analgesia yang dimiliki oleh morfin, maka kodein harus 6 kali lipat ya, misalnya 6 kali lipat dari dosis morfin misalnya. Di metadon lebih rendah daripada penggunaan morfin ya, jadi sekitar 2/3 kali di dosisnya. Di 20 miligram dia hanya 20 miligram, sedangkan untuk morfin dia harus pakai 30 miligram dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa penggunaan obat yang harus memiliki kesetaraan dosis ya untuk menimbulkan efek yang sama dalam penekanan nyeri. Untuk terapi non farmakologi ini ada apa namanya, misalnya yang tadi ya lewat relaksasi, hipnosis, meditasi, yoga, ya itu bisa lewat tindakan-tindakan itu akan menekan stressing, kemudian melepaskan mediator atau neurotransmitter tertentu ya, misalnya tadi ada GABA, ada serotonin, bahkan kadang-kadang bisa lewat
tindakan tertentu bisa melepaskan endorfin dan kefalin ya, sehingga mengurangi rasa sakit. Atau distimulasi dengan cara-cara tertentu ya, pancingan lewat misalnya ada chi, ada prana gitu ya. Dulu pernah mungkin ya beberapa waktu tren ada apa tindakan-tindakan yang mau apa ya mengatasi rasa sakit dengan diberi penyinaran, ada yang dengan batu atau dengan apa ya semacam. Tapi intinya ya ini, ya kayak tusuk jarum lah mungkin ya. Kalau tusuk jarum lewat tusukan jarum pada saraf-saraf tertentu, kalau ini kan menstimulasi saraf lewat listrik ya, ada TNS, ada juga yang tadi lewat cahaya tertentu. Tapi memang secara ilmiah itu bisa dijelaskan ya bahwa ketika ada paparan dari stimulasi kayak tadi jarum atau cahaya atau mungkin panas atau listrik, maka aktivitas saraf itu akan memicu pelepasan senyawa-senyawa seperti tadi. Ya, ada endorfin, ada mungkin GABA atau yang lainnya. Nah, baik. Ini untuk penata laksanaan beberapa terapi non farmakologi yang mungkin kita sekarang mungkin banyak yang menggunakan ini pakai cara-cara listrik ya. Ini kalau ya pernah saya di fisioterapi itu ada kayak ini ya, ada alat-alat elektrik begitu yang disentuhkan pada bagian-bagian tertentu yang memang menjadi keluhan kita ya. Sehingga tadi mungkin ada pancingan atau mungkin relaksasi terhadap suatu area tertentu, misalnya otot atau mungkin ada sarafnya yang memang bisa direlaksasi di situ, yang akhirnya bisa meredam rasa sakit gitu. Atau tadi dengan stimulasi panas atau listrik tadi bisa dikeluarkan beberapa mediator yang menjadi apa ya faktor yang menekan rasa sakit. Untuk ajukan, jadi misal tadi kita sudah pakai analgesik tapi masih kurang ya, katakan ada menggunakan misalnya atau konstan, tapi nyeri itu masih aja. Nah, kita bisa menambahkan tadi ada misalnya ini tramin atau amitriptilin atau eh, tadi ada valproat, asam valproat misalkan ya, itu bisa diberikan mengkombinasi dan meningkatkan daya analgesianya sehingga rasa sakitnya bisa dikurangi ya. Nah, biasanya ini akan berguna untuk nyeri-nyeri yang sifatnya kronis yang merupakan nyeri neuropati. Kita kadang-kadang nggak tahu sumbernya mana ya, kita bisa manfaatkan tindakan seperti itu. Ada lagi dari anestetik lokal juga bisa ya. Ada kayak prokain, tetrakain, ya, mefipakain, mefipakain, itu bisa digunakan polidokain. Ya, memang eh, apa ya durasi kerjanya pendek sih, tapi setidaknya bisa apa ya, mempercepat karena ini onsetnya relatif hitungan menit ya cepat, jadi bisa menekan rasa sakit yang onset atau mulai kerjanya cepat, tapi walaupun durasinya memang tidak panjang ya, hanya sekitar berapa menit atau hanya sekitar 1 atau 2 jam saja. Kemudian yang jadi akut tadi ya, ini bisa non opiat tadi yang analgesik non steroid atau mungkin steroid juga bisa, atau opiat sendiri. Loh, bukannya kesalahan Mbak. Ini
Apa dia? Oh iya ikut tapi pakai mobil katanya. Heeh. Iya iya. Adi sama ikut. Adi 18 apa ya? Jadi 18, ikut enggak masih 15. Oh 15. 15, oke paling berapa? 9. Oh iya. Iya, ke tempat yang tadi sudah kita ceritakan ya. Kita pilih parastamol, nanti kalau mau dikombinasi dengan yang apa anti kompusan, misalnya valproat atau mungkin dengan lidocaine atau yang lainnya. Bisa untuk nyeri-nyeri yang lebih tinggi, mild. Tapi kalau yang sudah lebih ke arah moderat sampai berat, bisa diberikan yang kelompok opioid, morfin atau derivat morfin, ya tergantung kebutuhannya. Ini contoh-contoh obat ya. Ya. Ini parastamol, parastamol. Kalau dari morfin, itu ada morfin sendiri, fentanyl, ya. Atau tadi bisa dipilih yang selektif ya, COX-2 selektif, ada selekoxib, valdecoxib. Itu mungkin misalnya menghindari risiko-risiko pada gangguan lambung, gitu misalnya. Oke, mungkin itu. Nah, kemudian pada nyeri-nyeri tertentu yang tinggi, ada nyeri kanker, ini bisa digunakan ya tergantung tingkatan nyerinya juga ya. Kalau nyerinya tinggi ya bisa pakai turunan morfin misalnya. Tapi ketika apa ya sudah lebih, kadang orang setelah beberapa saat ada peredaan ya, mungkin tingkatan nyerinya sudah turun, ya bisa dimanfaatkan eh, apa sih, mungkin bisa masih pakai opiat tapi opiat yang lebih ringan misalnya. Oh, ya. Ini contoh-contoh obat tadi yang non steroid. Ya,
Ya, kebanyakan memang tadi memanfaatkan para stamol ya, keamanannya mungkin paling bagus. Talkin, saya juga aspirin ya, sel juga banyak dipakai ya, tapi memang ada efek antiplatelet. Ini nama juga ya, fisik yang banyak dipakai. Memang ada aktivitas di gangguan lambung yang lebih kuat dibanding paracetamol kelompok sekali silat. Kemudian dia opioid, ya morfin, itu morfin, kodein yang lebih ringan tadi ya. Ada agonis-agonis lain, ada metadon, lalu ada agonis, ada antagonis, ada naloxone, naloxone. Ini untuk pemakaian baik dari morfin maupun kodein. Terus betadine, tramadol, tadi. Oke, baik. Ini tambahan aja ya. Sudah ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang bertanya mungkin untuk topik ini, silakan. Maki, Mbak, Ya, silakan. mau tanya, siklooksigenase itu tuh Hmm. itu prosesnya ya Pak ya, bener ya? Itu Mohon maaf, saya hanya tadi ya, sempat miss. sebentar ya, tadi ada di Hmm, ini, ini, ini ya, ya, enzim, enzim, enzim oh itu untuk enzim. merombak ini senyawa ini. Jadi berawal dari fosfolipid, lalu Hmm, dirombak fosfolipase juga enzim, menjadi suatu produk namanya asam arachidonat. Nanti produk hmm. ini akan berubah lebih lanjut jadi ini mediator radang atau mediator inflamasi. Terus ada ini mediator nyeri juga ya. Itu dirombak oleh siklooksigenase. Nah, ini obat-obat ini yang mengganggu siklooksigenase. Iya. Oke, baik. Berarti kalau untuk yang siklooksigenase satu itu nanti dia enzim, eh, untuk apa itu Pak? Yang satu. Ini, Heeh. sebetulnya dari perombakan tadi ada dua jalur gitu. Ada Hmm, jalur yang memang berhubungan dengan radang, nyeri ya, yang diperantarai oleh siklooksigenase 2. Sedangkan siklooksigenase 1 justru memberikan efek-efek di sini, ada fungsi-fungsi homeostatik di dalam tubuh, oke. perlindungan mukosa lambung, regulasi di renal ya, fungsi platelet gitu. Jadi kalau ini diganggu, ini malah rusak. Gitu. Oke. Ya. Oke, baik Pak. Kasih Pak. Itu. Ya. Kalau ada yang lain, Oh iya Pak, mohon maaf. Kan kadang kan kalau ini ya, ya. eh, kayak penggunaan asamifenamat itu kan dokter kan kadang ngasih ranitidin gitu ya. Nah, fungsi ranitidin itu Oh apa ya, nanti iya. juga memberikan, Ini, ini, apa ya, iya, betul. aksi Karena pada ini, siklooksigenase satunya itu. ya karena ada gangguan di sini, biasanya ada agar tidak terjadi iritasi ya. Jadi Hmm, ditutup sirkulasi asam lambungnya gitu ya dengan ranitidin misalnya. Itu contohnya ya seringkali ada. Jadi pada orang-orang tertentu yang kadang-kadang mungkin sudah ada gangguan juga ya. Ketika dia oke. menggunakan jangka panjang, sudah ada gangguan di sini,
terus diberi tambahan ranitidin. Iya, Jadi dia hanya cover untuk lambungnya, Pak, bukan iya. untuk Heeh. eh, siklooksinasenya yang satu itu nggak bekerja gitu, bukan ya? Bukan, jadi Oh iya, tetap jalan. Dan iya. sebetulnya mau pilih ini tadi lebih baik ini ya, yang tadi ada obat ini. Ya, ini yang shock juga selektif saja sebetulnya ya. Hmm, Toh dia tidak mengganggu di siklooksinase satu kan ya, sehingga tidak berpengaruh pada gangguan lambung. Seperti yang itu. ini inhibitor ya, Pak ya? Ya, inhibitor ke penghambatan di siklooksinase hanya di dua saja. Satu tidak dipengaruhi, yang satu dia nggak Mon- pengaruh. Ya, jadi ini Oke, tetap akan aktif, perlindungan aktif, tapi dia hanya ganggu di sini saja. Itu itu yang biasanya saya. obatnya apa aja tuh, Pak? Yang inhibitor siklooksinase itu kan kita kan nggak tahu tuh di Yang apotek satu ini banyak nama ya, nam eh, diclofenac, diclofenac, ibuprofen, ya, ketoprofen, naproxen, ketorolac itu yang non selektif. Yang tadi satu ikut ganggu ya. Yang ya parastamol tidak, parastamol enggak. Tapi yang lain-lain ini mengganggu ke satu dan dua gitu. Kecuali yang ini yang itu tidak nama mengganggu. biasanya nama dagangnya apa tuh, Pak? Ini nama dagang ini, Pak Oh, itu nama Selekoksid. dagang ya? Itu. Oke. Eh, anunya apa namanya generiknya ya, generik. Oke, Kalau oke. mungkin nanti bisa tanya Selekoksid yang paten gitu aja. Nanti kan diberi Oke, ada namanya sip-sipnya mungkin ada ya, masih di belakang koksitnya masih muncul gitu. Tapi depannya misalnya merek anunya, merek dagang. ya pabriknya gitu biasanya. Tanpa resep dokter itu ya, Pak ya? Oh iya. Oke, makasih, Pak. Ya, ya, benar. Oke, ada yang lain? Oh, kalau ada pertanyaan, tidak, tidak ada. Oh, ya, mungkin ini kali masih berapa lama lagi untuk mid semester ya? Sudah ada info belum? Ini kayaknya ada pertemuan juga yang 5 ya. Minggu depan kayaknya terakhir tuh, Pak. Oh gitu, masih ada satu Ya, pertemuan ya. Oke. masih ada satu pertemuan nanti. Mungkin minggu depan kita coba latihan soal ya. Ya, Oke. baik, Pak. Ya, kalau sudah tidak ada, mungkin saya cukupkan. Eh, Nanti saya coba kirim apa ya, contoh-contoh latihan ya untuk Anda coba latih. Nggak usah dikerjakan dulu, dilatih dulu aja. Nanti pada pertemuan berikut kita bisa diskusi. Nih, Oke, baik. Itu kalau sudah tidak ada, saya rasa mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh.